Perlu ada perombakan besar-besaran dari segi manajemen sampai kepada operasionalnya ya. Nah, ini kamu pegang basah nggak? Ya gue kasih tau lo ya. Untuk lo nge-grill steak atau lo nge-pansir steak itu nggak boleh dalam kondisi yang basah ya. Jadi ini tuh harusnya ada kitchen towel. Ini bukan kitchen towel nih. Ya, terlalu tipis ya. Ini harus di tapping dulu. Nah, ini hasilnya akan beda dengan steak basah-basah akan lo grill ya. Ya. Ini kalian semua ikutin. Nanti kalau ditanya Chef Russo bilang disuruh saya. Pizzanya pakai kembang kol. Lo yang bener lo. Beneran ada pernah. Yang mana? Steaknya juga pematangannya sudah sesuai. Ini sebelah. Nah, itu udah salah. Itu udah salah. Stop. Itu udah salah. Daun mint, Iya. batang serai. Standar recipe berupa apa? Excel apa Word? Di Excel sih biasanya. Di Excel ya. Lengkap semua menu. Menu lengkap semua ya. Semua menu lengkap. Nggak digabung sama kitchen kan? Kagak beda. Kirimin semua ya? Boleh. Sama si apa tuh namanya? Resipi ingredient Mili. Iya, betul. Method semua ada. Iya, betul. Itu termasuk sama costingnya apa recipe aja? Resipi aja kalau untuk metrik buat anak-anak buat bar gitu. Oke, costing punya juga? Posting ada punya. Oke, juga. sip. Nanti kirimin semua ya? Ya. Dia masuk kan hari ini? Apa libur? Masuk. Semua masuk. Berarti lu mau ngambil libur kapan? Besok? Gua besok. Kamis. Ini apa aja? Itu di sini kayak dairy-nya, krim sama si susu. Ini hometan. Cinnamon syrup. Ya, Ini bikin sendiri? Enggak. Enggak. Iya, bikin sendiri. Cinnamon syrup tuh gula maksudnya? Iya, gula sama si cinnamon di boil Buat apa ini? buat koktail kok. Gua kemarin nyoba tiramisu matcha nih. Expired diperhatiin lo ya? Oh, kok. Ini apa? Red? Red dia Santa Elena Merlot from Chile. Sebenarnya sih agak samar ya kalau misalkan di chiller gitu. Cuman kalau yang ngerti pasti berasa. Stok whisky ada nih? Stok di sini spiritnya. Contro? Contro Udah. udah lagi habis. Tapi ada? Gua pakainya si lokal punya juga, Bali Moon. Oh. Dia kan oke. orange kan. Wine di sana. Dan di sana sama ada di sana juga di belakang. Di belakang, di sini whisky. Ini spirit. Preparation lo berarti di sini semua? Preparation di sini dong. Oke. Kan karena nggak banyak, jadi gua nggak potong dulu nih kayak misalkan kayak gini. Oke. Kalau banyak baru gua prepare on the spot. Siap. Thank you bro. Grill ini. Nah, Bapak bisa ngerjain beginian juga? Ini. Oh. Saya panggil anak. Anaknya? Anak buah. Oh. Kemarin chiller mati. Iya. Ya, mati. Kenapa mati? Ini apa penyalur yang buat dari setrum ke mesin mati. Penagihannya udah? Udah selesai. Biayanya berapa kemarin? Kemarin tuh manggil orang tuh 1.700.000 sama alat semua. Sama alat. Nah ini apa? Pergantian apa perbaikan? Ini perbaikan, cuma pasti ada yang diganti nih. Kemarin ganti ini Pak udah. Nanti Bapak hubungannya sekarang sama siapa? Bugres? Masih? Kata Bukres mulai hari besok ya. Pasti hari ini Ya, semuanya ke saya. Baik. Ya. Saya mau pengajuan lampu Pak, yang saya bilang Bapak bilang Iya. itu. Saya udah, tadi udah saya bongkar. Ini cuma 6 watt. Bapak ganti berapa watt sekarang? 9, 12? 12 boleh biar terang sekalian. Putih ya? Light. Putih kayak begini aja. Iya. Jadi penampung airnya ke drainasenya harusnya kan lewat dalam dia. Ini kan pipa Ah. masuk ke sini. Ah. Ini kan nyaring. Harusnya lewat- ngebuangnya ke bawah. ke dalam. Terus ini ngebuangnya kemana? jadi gini sementara Nggak pakai nggak pakai L ke bawah. Oh. Loh, Nggak kok pakai ini ke bawah. berarti ini tambahan ya kali? Tadinya nggak ada ya? Tadinya nggak ada. Kok nggak? tambahan. Iya, soalnya nggak diinstal sekalian. Iya. Udah saya infoin sih, tapi belum. Ya udah, ini kan tinggal bikin L Pak, nggak susah Pak. Nggak belikan ini aja, Pak. Iya, tinggal bikin Dari benar. ngambil Iya. dari dalam aja kok ya. Dari dalam ininya masukin lubang. Oh, Bongkar itu apa bongkar kalau misalkan tebusin ke bawah kita bongkar itu kok bongkar apa
Servis. Jadi dia si sampahnya kan disaring di sini dulu kok ya. Betul. Aman sih sebetulnya. Tapi ini juga tidak 100% bersih sih keluar dari sini. Iya. Ini seharusnya nggak di sini, ini salah. Ini harusnya lubangnya ke sini. Jadi ini harusnya masuk ke sini, ngebuang ke sini, itu buangnya ke situ. Ya, ke dalam Nah, drainase. ini jadi nanti Bapak ini dicopotin, ini dibikin sambungan. Ini nyambungnya ke sini ya, paham ya? Oke. Nyambung ke sini, airnya keluarnya di sini nggak apa-apa. Oke. Ini kan buat cuci piring doang, airnya Bang, kecil. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, langsung buang ke situ. Terus nanti di settingnya mentok ke sini. Iya. Jadi si bibirnya itu apa namanya mepet ke ujung. Iya. Nih bibirnya begini. Jadi buangannya ke Nah, begitu ya. Tapi ntar kok ininya pakai yang jangan permanen ya, takutnya kan ntar setiap minggu dibersihin grease trapnya. Jadi mudah dicopot gitu ini. Iya, dibuka pasar. Bukan permanen, tapi Tapi dia pakai drat ya. pakai Emang drat ada ya? gitu. Ada watermoon, Ada. namanya watermoon. Ah, ya udah, oke. Ya udah. Biar enak dibersihin. Paham ya, Pak ya? Jangan sampai salah ya. Uang udah digeser ke kamu semua? Belum, nanti kamu minta ya. Sini Den. Nanti ini butuh duit buat beli fleksibel di bawah. Oke. Sama beli peralon ya, ini mau dibenerin, sama lampu. Ya, semua harus ada bonnya ya, Den. Bapak yang spesialis kitchen equipment? Enggak, cuma bisa aja. Oh, cuma bisa aja. Ada tokonya apa Enggak ada. showroomnya? Oh, nggak ada, cuma bisa aja. Oh gitu. Yang penting jangan sembarangan ya Pak. Soalnya ini barang impor semua. Ya, jangan asal dikerjain nanti malah jadi rusak, biayanya gede. Soalnya anak-anak saya juga baru di sini, saya belum tahu apa-apa, tahu pengerjaan. Saya beginian punya vendor banyak, ya. Saya di F&B itu udah puluhan tahun. Cuman yang penting jangan dikerjain sembarangan ya. Nanti penagihan segala macam, saya minta harganya yang jujur ya. Karena sebelum ini kan yang megang bukan saya, orangnya juga saya nggak tahu bagaimana. Saya juga jujur ya nggak tahu kalian ada ngasih kiri ngasih kanan atau enggak ya. Tapi dipegang saya semuanya harus bersih. Ya, dipegang saya semuanya harus bersih. Bapak kerjain aja semaksimal mungkin. Yang penting hati-hati ya Pak ya. Nah, enggak, lu biasanya gimana? Lu grill nggak? Lu nge-grill nggak? Ini steak nih. Iya. Nanti misalkan ada yang beli, ini kan basah habis kamu towing kan? Iya. Ini langsung seasoning, langsung grill. Enggak, kalau ini udah ada. Apa namanya? Towing, chef. Ya, ini kan udah towing. Iya. Misalkan ini udah towing. Si daging kan pasti mengeluarkan darah atau iya. enggak basah, ya kan? Nih, ini saya potong nih, shred, Iya. kebuka. Ini basah nggak nih saya tanya? Basah. Ada Nah, ini pindahin ke piring, langsung seasoning, langsung grill. Iya. Nggak dikeringin dulu dagingnya. Enggak. Waduh. Good morning. Mashed potato. Iya. Berapa kali grinding? Berapa kali digiling? Sekali Sekali. Abis itu langsung. dipaku. Oh, kalian prepare ya? Iya, prepare. Per berapa gram? Ini vakumnya Nah, enggak asal aja. asal aja. Waduh. Hancur, hancur. Ini apa? Tenderloin? Iya, tentu. Buat apa nasi ini? Buat oxtail soup, nasi goreng. Oxtail soup, nasi goreng. Di kitchen siapa? Stok atau enggak sahur. Sahrul. Sekarang siapa? Kalau sekarang Ini Chef Russo nggak ada nih. Iya. Yang megang sekarang siapa? Kamu? bukan. Siapa? Sahur. Mana? Masuk nggak? Ma- Jam siang. Panggil loh. Siang, chef. Oh siang. Iya. Jadi sekarang berarti kamu nih? Iya. Sendiri? Sama si Iya, sama dia doang, berdua. berdua. Berarti lu bisa dong ngerjain semuanya? Hah? Kalau misalkan tiba-tiba rame, ada ravioli, ada pasta, segala macam, kamu bisa bikin ya? Oke. Hari ini kan saya mau interview ulang kalian semua. Ini apa ini? Itu sisa, chef. Sea salt. Ini apa ini? Pepper. Iya, buat pepper, chef. Kalian pakai white pepper banyak banget emang. Saya kemarin salah ngorder, chef, mungkin dari yang sebelumnya dia stok banyak, sampai sekarang nggak habis. Ya ini saya pegang plastiknya sih ini barang udah lama, Iya, ya. iya emang udah lama, ada sebelum-sebelumnya, sebelum Waduh. saya chefnya. Ini pasta-pasta semua ya. Iya. Lu udah berapa lama kerja di kitchen? Belum tahun chef, tapi udah artis kayak sekitar 8 bulan di sini. Enggak di kitchen bukan di sini. Oh, di kitchen Di industri kitchen Kalau di restoran sih 6 tahun chef, cuman
di restoran kan pengangkatan kan ya. Terus saya main di hotel tuh steward. Sampai di sini pun saya tadinya steward. Oh, lu tadinya steward? Iya, steward. Saya naik sekarang. Wah, gila. Tapi lu, ya nggak apa-apa, bukan merendahkan steward, tapi Iya. lu belajar kan? Belajar, makanya saya banyak kurang-kurang tahunya di sini. Nah, Gile, lu dari steward ke kitchen tiba-tiba disuruh handle sendiri sih kacau benar. Terus kalau udah tahu juga saya. ya sekarang untuk menentukan rare, medium well done. Dari suhunya saya. Kalau misalkan medium Emang rare, kita ada termometer? Ada. Oh, ada. Jadi lu pakai termometer. ya, awal. Sekarang udah bisa pakai feeling. Iya. Pikanya mana pikanya? Gua mau lihat dong. Nih, Bukan. itu strip loin ya? Ini apa ini? Smoke beef. Ini smoke beef. Iya. Smoke beef dipotong-potong terus divakum. Fungsinya buat apa? Buat pizza. Ini pikanya. Tiganya. Ini semua daging-daging yang kita punya di restoran ini. Ini strip loin. Strip loinnya jelek banget ini, bro. Nggak ada marblingnya sama sekali. Chef masuk jam berapa hari ini, Chef? Kayaknya siang sih. Ini apa? Itu duck cewek. Yang masak siapa, Dak? Sebusuk. Oke, lanjut. Ini lamb chop. Ya, lanjut. Buntut. Masih lamb chop juga. Ini apa? Barbecue, Chef. Dia Ribs barbecue. Ya. Ribs sapi. Oke, ini rib A. Ya, Tenderloin ada? tenderloin. Di situ dong chef yang tadi yang dikeluarin. Oh, baru mau portioning. Ya, ini lagi ditoin. Nanti yang motong siapa? Chef Luso. Oh, kita nggak berani chef. Lu nggak berani. Kenapa lu pada nggak belajar? Bukan nggak berani, mungkin nggak dikasih kesempatan atau dikasih ya untuk coba gitu chef. Kalau misalnya untuk coba oke. Nah, Oke, thank you, brother. ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya ya. Jam setengah 12 siang di Tibene Restoran hari ini. Pagi datang langsung kita QC ya. Seperti yang teman-teman lihat dan tahu ya. Ini hari ketiga kita di Tibene. Seperti yang teman-teman tahu juga, gue sekarang under di 3 perusahaan ya. Yang bisa gue sounding hanya Corazon dan Tibene. Jadi di Corazon itu Selasa, Minggu, di Tibene itu Senin, Rabu, dan Sabtu ya. Kita membahas ini aja ya. Ini lebih gila lagi ya Tibene. Manajemen perusahaannya kacau, manajemen kerjanya kacau, terutama kitchennya ini berantakan sekali. Ini punya banyak banget tugas buat nyelesain ya. Teman-teman, selalu gue bilang bahwa bisnis restoran itu tidak semudah kalian punya duit banyak ya. Seperti case-nya Tibene ini adalah seperti kita beli rumah bekas, kena sial, ternyata rumahnya jelek. Daripada renov terus, kita robohin, kita bangun lagi. Case-nya Tibene ini sekarang seperti ini. Perlu ada perombakan besar-besaran dari segi manajemen sampai kepada operasionalnya ya. Sayang banget ya. Restoran begini canggih ya. Renovasinya aja habis 5 miliar ya. Tapi dikelola dengan orang-orang yang ini benar-benar tantangan yang berat banget buat gua. Semoga di Tibene ini di tangan gua semuanya bisa menjadi lebih baik. Stay tune di video hari ini. Ini welcome bread untuk siapa? Hah? Tamu kedikitan kayaknya. Itu nggak, kayaknya orangnya nggak sendiri deh, makannya banyak. 2 pack. 2 packs ya? Ya. Oh, oke. Oh, 2 packs dapatnya segitu. Ya. Oke. Berarti dapat satu yang kotak sama yang satu orang satu-satu emang standarnya. Satu orang 2. Satu orang 2 roti, 2 kotak. Satu kotak sama yang segitiga 1. Oh, satu-satu berarti bener dong ya. Itu ada mushroom soup kan? Iya, Chef. Krutongnya kenapa nggak sekalian dipanasin? Sudah di bawah. Mana? Mana? Oh, oke, sorry, nggak lihat. Brother, minta sendok dong. Oh, lu tambahin krim lagi. Ini mushroom soupnya. Jadi yang ada di gastronom itu best. Ya. Ya, lu bantu prepare stick dong? Nggak bisa emang? Tikanya satu, jadi jangan kokinya bergerak sendiri, belajar dong. Jangan harus disuruh.
Kamu bantu ngarahin. Kalau tiba-tiba rame, kamu kan sendiri. Jangan takut buat nyuruh. Ngapain takut buat nyuruh? Minta tolong bukan nyuruh, sorry. Itu udah di seasoning. Ini pikanyanya nih, seporsi segini. Iya. Kok ini fatnya tebel banget sih, kayak begini? Jelek banget potongannya. Minta itu, kitchen scale. Oke, nice. Ya, barbecue ribs, beef ribs in barbecue sauce split. menit, atas bawah. Jadi atas dulu, nanti itu balik saus barbecue lagi, 10 menit lagi, oke. Nah, ini kamu pegang basah nggak? Ya gue kasih tau lo ya, untuk lo nge-grill steak atau lo nge-pansir steak itu nggak boleh dalam kondisi yang basah ya. Jadi ini tuh harusnya ada kitchen towel, ini bukan kitchen towel nih. Ya, terlalu tipis ya, ini harus di-tapping dulu. Nah ini hasilnya akan beda dengan steak basah-basah akan lo grill ya. Ya, ini kalian semua ikutin. Nanti kalau ditanya Chef Russo bilang disuruh saya. Siap. Oke ya, ini udah kering kan ya? Oke, yuk seasoning. Kalau misalkan kasih oil, no problem atau masalah nggak? Coba pakai rock salt aja, jangan pakai garam biasa. Oh, oke. Oke, balik. Jangan takut-takut bumbuin ya. Peppernya udah belum? Peppernya udah sih. Oh, pepper udah ya. Oke. Untuk oil? Oil nggak apa-apa, dikasih aja. Emang harusnya oiling di beefnya. Oke, yang rata. Oke. Nah, ini grillannya kamu belum panasin, harusnya panas dulu. Oke, yuk di-grill yuk. Marbling score-nya harus bagus ya. Marbling score lagi. Dia punya scoring ya. Minta medium, terus grill mark-nya harus bagus. Beef Ju, bechamel, lu harus sering-sering cobain lo ya. Kalau ini kan barang-barang gampang asem sebenarnya, gampang rusak. Seasoningnya pakai apa nih, French fries? Garam dong. Garam doang, nggak ada special seasoningnya. Sama rock salt, Kita bikin parmesan cheese. parmesan cheese. Kokinya parmesan cheese aja bingung ngomong, gua hajar juga lo. Baleh lo. Orang Sunda tuh. Ini kan tebelnya beda nih, lu nggak boleh samain. Ini mah udah medium nih, ini belum nih. Ini masih medium rare nih. Nah ini karena potongannya nggak rata, ini tebel, ini tipis. Ya kan, kamu harus perhatiin yang kayak gini. Nah, medium rare kan? Apa gue bilang sama lo? Aduh. Emang di-cut porsi ininya? Ikat. No, ambil satu, cobain. Lu cobain dulu, makan dulu, enak nggak? Hah? Gua nggak tahu, gua nanya lu, enak. Oke, boleh dibuka sama Pak Denny, silakan. Oke, selamat siang. Ya. Oke, apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah ya semua ya. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya share di grup ya mengenai invoice ya pada saat supplier datang ya. Please tolong di make sure ya, di recheck kembali gitu loh. Jangan sampai kita kebobolan, kecolongan gitu ya kan. Karena mau cepat, begitu datang
iya aja langsung dimasukin ke tempat penyimpanan masing-masing, enggak ya. Kita perlu belajar bagaimana cara penerimaan barang yang benar. Mereka akan kirim di atas jam 9. Jadi tidak ada mungkin shift pagi jam 10 ya chef ya. Nah, mungkin kalau kepagian tidak ada kitchen team atau kitchen yang standby. Jadi mulai sekarang mereka akan kirim jam 9 dan saya mohon kerjasamanya dari kalian juga buat timbang barang dan cek fisik. Kita bisa reject kalau misalnya dia taruh misalnya cabenya kering atau nggak standar lah, ya kan, jangan asal diterima. Oke, timbangannya benar 1 kilo, oke. Cuman kita kudu buka juga isi di dalamnya itu bagus apa enggaknya. Bar juga ya, buah-buahan, stroberi itu paling sering tuh, ya kan, kelihatan dari bungkusnya gitu bagus. Dibuka bonyok. Iya, dibuka bonyok gitu. Itu kita bisa reject. Oke, dari sini ada pertanyaan. Bar? Paling mau disertakan foto mungkin. Harus. Iya. Karena kalau dari bar udah jalanin. Oke. Biasanya kita foto di grup internal kita kan. Oke. Nanti mau dikirim kemana ya kalau Oke. Ke grup itu aja ya. ya, Ke grup umum. yang Ya. tim kan. Iya. tim. Betul. Ya, Captain juga dibantu ya. Foto closing. Bar selain foto areanya, juga saya mau foto inventory harian bar. Dari saya kurang cukup itu aja. Oke, ya. Terima kasih Pak Denny. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi yang disampaikan Pak Denny itu sangat betul, sangat penting karena selama ini berjalan seperti bagaimana adanya aja ya di sini ya. Sekali lagi saya dan Pak Denny pun baru bekerja sama di sini. Jadi Pak Denny secara garis besar sebenarnya bukan orang kita udah kenal lama ya Pak Denny ya. Tapi saya sama Pak Denny ya berusaha memberikan yang terbaik kepada setiap perusahaan yang kita pegang. Yang dikatakan Pak Denny itu adalah antisipasi awal yang harus kita lakukan ya. Mengenai apa yang sudah terjadi selama ini sudah kita anggap angin berlalu ya. Kemarin kita sudah cross-check mengenai pembelian, pembelanjaan, semua kacau balau ya. Kalau kita mau korek kiri, korek kanan, kayaknya sih ada yang kecium. Barang setelah datang dibelanjakan ya, barang datang, sekarang langsung dikirim ke outlet masing-masing ya. Sayur-sayuran, daging semua ke kitchen, barang-barang bar, buah segala macam ya langsung ke bar gitu ya. Nah, sekarang sementara seperti itu dulu berjalannya, harus difotoin sambil ditimbang ya. Saya udah kirim tadi di grup besar dan kalian sudah lihat ya, kurang lebih seperti itu. Itu semua outlet, semua restoran yang saya pegang semuanya melakukan pekerjaan yang sama ya. Mau restoran saya sendiri, mau restoran brand-brand yang saya pegang, semuanya wajib melakukan itu ya. Tapi nantinya kalau ini berjalan dengan baik, kita akan ada purchasing dan ya merangkap lah ya, karena kita di sini timnya kan kecil ya. Mungkin satu orang akan merangkap semuanya. Sekarang ya semuanya harus saling bekerja sama dulu untuk melakukan regulasi yang terbaik gitu ya. Kalau nantinya kita sudah punya purchasing atau receiving, ya barang itu akan datang ke gudang dulu. Nah, mereka yang ngecek, mereka yang fotoin. Setelah itu baru dirilis ke outlet masing-masing gitu. 12 orang yang saya keluarin dari sini, itu ada yang sebagai purchasing, ada yang sebagai finance, ada yang sebagai GM, ada yang sebagai marketing. Dengan gaji yang nggak kecil, saya tahu gaji kalian semua, saya dikirimin data-datanya bahkan sampai yang orang kantor. Tapi kerjanya apa? Ini sangat berantakan manajemen restoran ini. Ini tuh seperti kita mau ngerobohin terus kita bangun ulang. Lebih capek. Kalau saya secara pribadi mendingan ngebangun ulang dari awal, tertata manajemennya. Ini sudah berdiri restorannya, manajemennya kacau. Jadi istilahnya bangunan harus dirobohin dulu baru dibangun kembali ya. Tapi saya yakin butuh proses dan pasti bisa. Target saya 1 bulan. 1 bulan manajemen rapi, kita siap buat tempur ya. Oke, selanjutnya all you can eat PK-nya kita laksanakan selama sementara waktu selama hari Sabtu aja. Every Saturday, chef. Ya, all you can eat PK-nya. Ya, only Saturday. Yes, start from we are open until we are closed ya. Oke, kenapa gitu? Karena menurut saya secara pribadi server-server kita masih sangat kurang terlatih, tutur katanya masih kurang nice, kalian punya service masih belum bagus. Saya nggak mau rame, terus kalian cantik-cantik, ganteng-ganteng, ngelayaninnya kayak warteg. Ya, saya sekali lagi bilang kita mau berubah konsep, pelayanan kita semi fine dining, tapi kita punya harga nicely restoran. Selanjutnya saya banyak ditanyain sama host masalah minimum spending ya. Minimum spending tadinya kalau untuk orang yang mau makan di Tibene harus ada minimum
spending ya, sekarang nggak usah ya, tidak ada, bukan nggak usah, sudah tidak akan ada minimum spending, sama aja. Orang mau makan di luar, mau makan di dalam ya, sekarang kita nggak bilang Rasa Roma atau Tibene ya, Rasa Roma ini permanently close, kita tidak akan buka lagi ya. Jadi sekarang ada Tibene dengan konsep yang casual dining dengan yang semi fine dining ya. Tidak perlu ada minimum spending. Kenapa? Kita datang orang aja sekarang udah syukur. Masih harus dibikin minimum spending. Jadi kalau dari logika sekarang kita butuhnya duit ya. Orang datang dulu aja. Saya sudah discuss juga sama manajemen, saya juga udah jelasin ya. Terus untuk VIP dicatat ya, jangan sampai lupa ya. Kapten, semua head yang ada di restoran ini harus tahu, karena saya setiap hari merangkum. Setelah saya rangkum, saya briefing, saya akan hapus. Gini aja, minimal 6 orang atau minimum spend 1,5 juta. Ya kalau ngeberantakin VIP makan cuma 500.000 sih juga ngeselin juga ya gitu ya, karena kan mewah banget, terus harus nyalain AC sendiri kan gitu ya. Oke, jadi VIP minimal 6 orang atau minimum spend 1,5 juta. Jangan lupa ya. Jadi kalau mereka bertiga tapi spending mereka nggak apa-apa, nanti saya makan 1,5 juta, it's okay ya gitu ya. Mau mereka berdua nggak apa-apa, saya bayar 1,5 juta, mungkin mereka butuh privacy kan, it's okay. Dia datang berenam aja, kita nggak usah ada minimum spending. Paling nggak jangan berdua terus di sana terus nggak ada minimum spending. Jadi pilihannya minimal berenam atau 1,5 juta. Kenapa minimal berenam? Karena kalau berempat kita bisa provide ke bawah. Tapi kalau mereka datangnya keluarga terus dipisah-pisah kan juga males, ya kan? Datang berenam makannya 1 juta, boleh nggak? Boleh, iya boleh. Karena kita nggak ada provide tempat yang gede, yang nyaman buat family gitu ya. Area greeter sekarang, greeter dan kasir menjadi satu department ya. Seragam kamu ongoing ya, lagi dibeliin. Kenapa seperti itu? Ya karena kalian kerja pun saling membantu. Jadi buat apa dipisahkan ada kasir dan ada greeter gitu ya. Semuanya sama ya. Tinggal diatur aja, misalkan minggu ini kamu in charge-nya sebagai kasir, yang minggu depan nanti kamu, minggu depan kamu gitu ya. Area greeter saya tidak mau sampai kosong. Nggak boleh sampai kosong, harus tetap ada orang dalam keadaan apapun. Kalau kita ambil case-nya siang gini, misalkan satu libur, jadi kalian berdua kan, yang satu nganterin tamu ke dalam, terus datang lagi customer satu, apa yang bakal kamu lakuin? Disuruh tunggu dulu lah, yang penting dia didata dulu, tapi tamunya di hold dulu sampai temannya balik lagi. Yes, itu yang paling benar. Nah, jadi disuruh tunggu, ya tunggu ya Pak, tunggu teman saya dulu, nanti setelah ini saya anterin gitu ya ke table. Kenapa? Takutnya kalian berdua sibuk, terus kan tamu kan bakal banyak tamu-tamu baru, bener gak? Takutnya dua-duanya nganter, ada yang mau di lantai 3, ada yang mau di lantai 2, ada yang gimana, belum ngobrol. Terus tamu datang baru, terus yang waitersnya juga pada sibuk, udah dia celingak, akhirnya pulang, gak jadi masuk. Saya maunya, ya kalau sekarang kita keadaannya seperti ini, kita nggak ada masalah. Tapi kalau nanti keadaan kita sudah ramai, saya nggak mau tahu. Pak Denny, kapten ya, tolong diingat, di depan pintu harus ada greeter berdiri. Ya, di semua restoran saya itu, yang namanya greeter kerjanya berdiri. Dan kebiasaan yang saya lihat, pintu dibukain, tidak ditutup lagi. Ya, saya dari awal saya masuk di sini, saya nutupin pintu tuh udah nggak kehitung, ya kan? Masa bisa buka pintu nggak bisa nutup? Selanjutnya ya itu waiters, orang-orang floor, semua yang ada di depan, termasuk orang-orang bar juga ya. Kamu sebagai head bar ya, head bar itu kan kalau di dalam perusahaan besar ya sudah seperti manajer ya, manajernya bar ya. Saya mau semua tim kita, bahkan kitchen pun sama ya, harus rapi, bersih. Kalau ketemu tamu ya disapa ya, disambut. Sama teman-teman kerja mulai dibiasain ya. Mulainya dari teman-teman kerja dulu. Selamat pagi kalau ketemu, selamat siang, selamat sore. Ya kalau dari internalnya udah bagus, kalian ke tamu pasti bakal lebih humble lagi. Mungkin customer tidak akan nanya detail ke kalian, karena kalian adalah host. Tapi paling nggak dia datang, ini restoran apa sih Mbak? Gitu kan. Nah bukan gitu. Oh Pak, kita ini restoran steak, menu kita ada kedepannya ya, kita ada menu Italian, kita ada menu Western. Apa yang harus dijual? Ya, yang harus dijual adalah chef kita langsung dari Italia Pak. Oh masa sih? Nah kalau ada chef Russo boleh dipanggil chef Russo buat kenalan, bener Pak, mau lihat chef kita, panggil chef Russo, cobain steak kita. Nah gitu caranya. Kan selama ini pasti kalian tidak melakukan itu. Untuk kitchen ya, chef, if our welcome bread using butter for the welcome bread, it's okay? Our welcome bread serving with the butter, not only balsamic.
Butter. It's okay. We have in the kitchen. We have. Oke. Kita punya welcome bread diganti, kita punya regulasi dikasih butter dan jangan banyak-banyak. Butter itu mahal. Pakai saus dish ya. 1 sendok teh cukup. Kalau mereka kurang mau tambah ya silahkan. Tapi kita berikan secukupnya daripada dibuang. Karena welcome bread kita juga belum ada standar. Kadang ada asinnya, kadang nggak ada asinnya, kadang sangat tawar gitu ya. Karena saya tiap hari nyobain, tiap hari nyicipin ya, rasanya berubah terus gitu ya. Oke ya, untuk selanjutnya yang edan juga ini adalah biaya perusahaan untuk laundry. Itu 1 minggu sekitar 1 jutaan ya Pak Denny ya. Aduh saya sangat ironis ya mengenai ini ya. Sedangkan omset restoran sehari 1 juta, 1,5 juta, 2 juta gitu ya. Jadi kesimpulannya ya kemarin kan kalian bilang kalau seragam tidak boleh dibawa pulang ya sama pihak manajemen ya. Kalau saya rasa ngelondri 1 bulan itu bisa beli seragam kalian semua, betul ya. Jadi to be honest ya, saya melakukan bukan menyulitkan kalian sekali lagi. Ini yang terbaik buat perusahaan kita. 1 bulan kita bisa saving 4 juta hanya dari laundry. Perusahaan ini rugi dan gak ada yang punya inisiatif untuk memperbaiki semuanya. Saya juga heran kenapa. Ya jadi start today seragam semua kalian bawa pulang selesai pakai. Bawa pulang cuci sendiri di rumah. Pastiin wangi, pastiin bersih, ya seragam punya 2 ya. Jadi tiap hari usahain ganti, ya usahain tiap hari ganti. Sekarang kan catering, 1 bulan itu costnya bisa 12 sampai 15 juta, mengerikan sekali ya. Uang segitu kalau kita masak sendiri itu sudah mewah, sudah kenyang. Saya sih hampir tidak pernah melihat restoran yang makan karyawannya beli ya hampir nggak pernah ya, jarang sekali ya. Kecuali yang udah besar sekali kayak hotel, kayak apartemen, atau enggak restoran-restoran yang karyawannya mungkin sudah ratusan gitu ya. Itu mungkin iya, karena mereka kan punya kitchen fokus untuk ngerjain mereka punya penjualan aja gitu ya. Kayak karyawan hotel 50-60 orang yang sekali berikan barengan gitu ya. Ya mereka pasti provide catering, itu pun buffet biasanya. Nah untuk tim kitchen gimana? Kalian bisa nggak kalau misalkan untuk makan karyawan masak sendiri? Tim kitchen kita juga sangat ini ya, tapi saya rasa kalau ya nanti kemungkinan ke depan kita lebih baik hire 1 orang untuk makanan staff, itu sisanya nanti dia staffing untuk bantu-bantu, ya enggak? Atau enggak kalau nanti kita nambah staff kitchen ya harus masak sendiri. Itu harus, kalau kalian punya empati, perusahaan ini luar biasa baik loh buat makan kalian 1 bulan 15 juta. Ya, untuk kedepannya kita bakal ada bikin banyak promo, pembenahan manajemen pastinya secara total. Salah satunya kita akan mulai dari pembelanjaan ya Pak Denny ya. Itu kayak vendor tukang juga saya udah nggak mau pakai lagi tukang yang di sini ya. Itu udah lama ya di sini ya. Dan itu harganya bercanda menurut saya tuh. Ya kayaknya ya itulah owner kita nih terlalu baik, terlalu banyak duitnya gitu. Harganya bercanda, kerjanya bercanda ya. Harganya sangat serius, kerjanya bercanda. Itu saya suruh benerin toilet udah 3 hari nggak selesai-selesai. Alasannya belum beli pralon, kan goblok ya. Pralon kan saya beli sendiri juga bisa. Kok 3 hari gitu loh, itu stupid people itu. Makanya nggak kaya-kaya gitu ya. Udah pasti orang bodoh itu nggak bisa kaya. Kalau mau kaya itu harus kerja keras, harus cerdas. Ya, ini kita mengakui semua ya. Oke, selanjutnya paling nanti kita akan buat sistem ya, seperti nanti mau belanja, nanti ada purchase request, purchase order, nanti juga semuanya pembelanjaan difokuskan ke Pak Denny yang forward ke supplier. Jadi mulai sekarang semuanya belanja, siapa sudah bisa ya? Semuanya belanja mintanya ke Pak Denny. Nanti Pak Denny yang lanjutkan ke supplier, kitchen ataupun bar. Semuanya ini harus banget belajar ya. Kita lakukan yang terbaik lah untuk perusahaan ini. Semua masukan-masukan ini saya berikan demi kebaikan kita bersama ya. Oke. Kalau extra meat ini apa yang ditambahkan? Kayak ini apa teh? Kayak mozzarella
Extra meat kok mozzarella gua ajar lo. Double mozzarella Enggak, ini extra meat. nggak ada sih, Mit. Gua gambarin yang ada di menu ini. Coba mana seniornya, panggil seniornya. Menu pizza, ini kalau extra meat apa yang ditambahin? Dagingnya kok. Ya daging apa? Daging kan kita banyak. Smoke. Slice smoked beef itu, yang kalian cincang-cincang di dalam itu. Ditambahnya itu kalau extra cheese ya cheese-nya Iya, gua paham. itu dulu. Gua nanya ini, untuk itu gua nanya extra meat, dia Iya. jawabnya cheese-nya dibanyakin. Kan gue pengen mukul orang langsung. Nah, jadi kalau extra meat yang ditambahin itu slice smoked beef. slice-nya smoke. Itu kenapa slice smoked beef kalian di freezer dipotong-potong begitu terus di vakum? Karena kita ada dua di sini untuk carbonara sama untuk yang di pizza. Iya, gue paham. Kenapa di prepare potong-potong gitu? Ya, suso. Kalau untuk itunya mah karena buat sparean mungkin. Ih, gue mah aneh buang-buang duit aja. Nggak tahu. Itu kan buang-buang duit, maksudnya vakum itu kan nggak murah. vakumnya iya. Iya. Nah, itu dagingnya berapa gram? Tahu nggak lo? Nggak tahu. Kalau kita biasanya Ilmu sih kira-kira. 20 gram. Mana mungkin lo ya bener. Nah, Ligia kan smoke mah dikit kali kok. 20. Ini emang jawabannya ngasal, gue nggak mau. Nggak bisa. Kalau extra cheese ini apa yang ditambahin? Mozzarella. Bukan. Lu asal aja lu jauh gue gamparin. bener, mozzarella. Ini ada extra mozzarella lagi, ada extra cheese tuh. Kalau extra cheese apa? Parmesan. Parmesan cheese. Betul, yakin? Iya. Yakin nih? Lu jangan gue copotin gigi lu nanti. Kalau veggie apa yang ditambahin? Kan kita di sini ada yang vegetable gitu. Apa? Pizza yang Kangkung, VG. kangkung. Jarang keluar sih. Ini sayurnya apa? Kangkung. Wortel, Hah? brokoli. Di pizza ditaruh itu. Iya, ada. Pizzanya pakai kembang kol. Gue bener lo. Beneran ada pernah. Yang mana? Tapi gak ada di sini, suka ada yang ini Wah, request gitu kok. wah anjing goblok. Gue sih sakit kepala dengernya. Extra fish-nya apa yang dikasih? Extra fish di sini kita pakai fish ada tuna sih kok. Tuna ken. Tuna ken. Oke. Itu untuk pizza juga ya? Iya. ada. Kalian udah diolah belum sih tuna kennya? Kita yang ambil dari sana Pak. Iya tahu tuna ken yang di kaleng. Terus kalian olah lagi nggak di sini? Udah gitu aja ditaruh gitu. Itu yang dipping oil apa yang Dipping oil. dipping oil kan? Jadi dibuka itu tuna semuanya di dalam minyak Iya, gitu kan? Ada oilnya. Ya oke sip udah itu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you. Udah lu juga pulang kampung kan? Makasih kok. Iya gue yang makasih. Udah dibenerin belum ini pipa-pipa? Wah, orang kampret itu emang itu. Banyak orang nggak bener di sini, saya ngomong apa adanya. Emang menunya namanya beef ram apa? Stick ram. Kalau yang sekarang mah Tingkat kematangannya apa? medium. Medium. Medium well. Oh kalian tuh standar platingnya di itu ya, di cutting ya? Iya, di sini. Ini apa ini kayak bau bakar nih? Gosong nggak? Hah? Wah gosong ya? Oh, gosong nih. Aduh. Yang tadi Apa coklat ya? Kayaknya ya. Tikanya lamb chop, tenderloin Australian Wagyu, rib eye, strip loin, tenderloin Australian Wagyu. ini resepnya. Ini mana MB5? Gua rasa ini nggak ada MB5 deh. Kurang marble ya. Kurang banget. Rib eye. Bagusan marblingnya rib eye. Iya. Tuh, Bagusan marble. strip loin. Saya mau semua daging ini belanjanya sama siapa, harganya berapa per kilonya. Ya buntut juga boleh sama ini. Apa namanya? Beef ribs. Kalau bisa hari ini dapat semua datanya. Kamu sampaikan ke semua tim, steak kita seporsi 200 Ya. gram. Toleransi cuma boleh 10 gram. Maksimal 20 gram. Kalau misalkan ini udah pasti nggak nyampe. Ini 3 porsi betul? Nah, 400. Jadi satu ini sekitar 150-an doang. Nggak nyampe.
130. Ini nggak boleh dijual ya. Awas aja nih kalau sampai hilang. Ini nggak boleh. Palingan ini saya buat ini ya. Tagliatelle kan ada. Apa? Tagliatelle. Tagliatelle itu apa? Pasta tagliatelle. Pasta di depan. Dia pakai daging. No, Daging itu steaknya memang. ya udah. Ini nggak boleh keluar ya, awas ya. Ini harus dibenahin bener-bener loh. Kalian kalau masih pada mau kerja di sini harus bantu benahin ini restoran. Kalau kalian pada berantakan, ya hancur lah. Kalau saya orang hobi makan, kalian nyediain ini ke saya tahu ini nggak nyampe 200 gram, saya bakal komplain. Nah ini ya standar ya, standar. Sebenarnya kalau mau lebih cantik lagi, kita punya napkin mungkin bisa dibikin candle atau pisang gitu ya. Tapi yang jadi masalah sih sebenarnya karena kita punya napkin nggak kaku ya. Kalau mau kaku itu harus dicuci biasanya pakai air sagu. Tuh direndam nanti dia jadi pada kaku ya. Kedepannya juga lipatnya aku rasa lebih estetika kalau kita bikin triple pocket ya. Nah, seperti tadi ya. Jadi lebih looks good di mata gitu ya. Tisu kita mau take out semua. Tisu kita take out semua. Kumpulin aja di kontainer ya atau pokoknya di wadah. Tapi mau di atas ini juga boleh, nggak apa-apa. Kalau ada customer minta baru kita kasih. Kalau nggak perlu. Karena kita sudah keluar kos untuk si napkin. Napkin dia pakai, lap mulut, lap tangan, masih ambil tisu lagi ya. Itu semua kos, itu semua biaya ya. Placement betul, nempel dengan ujung ya. Nah tapi untuk setup si piringnya yang salah ya. Setup piring itu karena ini kita mejanya kecil, jadi dua jari dari bibir bibir meja ya. Nah ya 2 jari ya. Nah 2 jari dari bibir meja, oke. Nah yang ini juga 2 jari. Nah ya 2 jari, ini juga 2 jari. Ya, gitu ya. Sama tingginya juga sama tuh. Kalian nggak rata kan? Nah, ya oke ya. Jadi jangan naruhnya asal-asalan ya. Ini juga sama. Tuh ya kan? Ya, nempel semua. Terus nanti lipatannya per hari ini kita ganti jadi triple pocket ya. Lanjut ke sini juga sama. Kalau yang sini kan kita konsepnya lebih ke semi casual dining ya. Casual dining ya. Nah, casual dining ya udah ini juga sama. Ini begini aja. Satu B&B ya. Terus knife, fork sama spoon terakhir ya. Di setupnya juga sama, dikasih jarak 2 jari baru ditaruh plate-nya ya. Nah, kalau misalkan nanti ada oh ya, dan sendoknya itu harus menumpuk ya, jangan acak adul ya. Tuh 2 3. Nah, ya kan? Nice kan? Ya. Nah, jadi jangan berantakan. Nah, kayak gini tuh berantakan tuh ya. Oke. Water goblet kayak di dalam mejanya kecil jadi nggak bisa dikasih space ya. Kalau misalkan kayak di sini mejanya malah lebih besar. Nah ini lebih besar, kalian bisa taruh harus di atas silverware ya. Ini silverware kita sampai di sini, kita taruhnya di sini. Jadi enaknya kalian aja mau ditutup boleh, mau dibuka boleh. Ya nanti kesepakatan bersama aja dengan Pak Denny ya. Aku begini juga oke karena match sama dia punya kursi. Warna sama kursinya udah cocok. Ya, tapi kalau ke depannya kita misalkan sesuai ekspektasi rame dan kita bener-bener mau bikin fully fine dining ya kita nanti tinggal pakein tablecloth. Nah, jadi nanti kalau ada customer datang ya, misalkan kamu customer, ayo duduk aja duduk. Ya. Kamu customer duduk ya. Oke, ya dia udah pesen ya, kamu udah selesai taking order ya. Nah, kamu tahu kan orderannya nggak ada minuman. Nah, kamu permisi ya, harus permisi. Permisi ya Pak gitu, biar saya siapin mejanya dulu ya. Nah ini kamu angkat ya, kamu bantu taruh di sini, dorong, ini di take out. Terus kalau kamu udah tahu dia nggak pesan minum, maksudnya nggak pesan air putih, ini juga di take out. Biasain kalau megang harus di bawah ya. Nah, terus nanti diambilin piring buat dia makan gitu ya. Kalau mereka mesennya menu sharing ya berarti ini nggak usah di take out. Tapi kalau dia mesennya menunya personal ya berarti di take out karena mungkin yang ini makan steak, yang ini makan pasta gitu kan. Yang selanjutnya adalah mengenai upselling sama ya upselling ya. Upselling itu terbagi menjadi 2. Kita ada yang namanya soft selling sama hard selling ya.
Kalau saya secara pribadi sangat tidak menyarankan hard selling. Hard selling itu bisa membuat tamu tidak nyaman. Kalian tanya ke customernya, permisi ibu bapak ini makanannya udah kita catat. Nih aku lihat belum ada dessertnya nih gitu. Mau nggak sekalian kita pesenin dessertnya? Nanti keluar belakangan juga nggak apa-apa. Atau enggak kamu misalkan dia ada anak kecil, oh dedenya nggak mau nih kita ada larva cake, ada ice cream gitu kan. Nah itu namanya soft selling ya. Kalau hard selling seperti apa? Kamu bisa bantu Michelle? Mungkin kayak kita agak memaksakan gitu. Agak kan. memaksa. Contohnya? Contohnya misal, mungkin ibu kayak ibu mau nggak secanya, kebetulan kita lagi kayak pokoknya maksain gitu sampai walaupun tamunya ada nolak kita juga mungkin nawarin lagi. Nah betul ya, kurang lebih seperti itu. Itu tidak baik. Kalau aku sih nggak terlalu setuju ya dengan sistem hard selling ya, karena itu bisa bikin tamu nggak nyaman. Apalagi dengan brand kita yang akan menjadi semi fine dining ya, semua akan kita ubah setupnya menjadi looks good, semuanya orang datang ke sini juga akan terlayani dengan baik ya. Misalkan ya ada 4 orang nih di sini duduk satu keluarga ya, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, makanannya udah ready semua. Yang paling pertama kita hidangkan makanannya siapa? Istrinya dulu. Istri ya, tuh. Istri atau perempuan, bukan perempuan tertua. Ya, istri atau perempuan tertua. Karena budayanya orang barat itu memegang teguh yang namanya ladies first. Jadi perempuan itu harus dilayani paling utama. Terus yang kedua siapa? Bapaknya atau anak perempuan? Anak perempuan. Pak Denny, yang betul jawab Pak Denny. Anak perempuan ya. Setelah anak perempuan baru ke bapak, baru si anak laki-laki. Pada saat makanan datang ya, memberikan makanan kepada tamu juga ada etika dan caranya. Oke, misalkan ini steak 2 porsi. Oke. Ya, lo serve tuh coba. Ya, kamu ceritanya datang dari sana ya. Ya, kamu ceritanya datang dari sana. Oke, yuk coba serve. Oke. Steaknya tingkat kematangannya sudah sesuai. Ini silakan. Nah, itu udah salah. Itu udah salah. Stop. Itu udah salah. Michelle tahu salahnya di mana? Dia nggak dari sebelah kanan, terus Nggak dari sebelah kanan. Oh. dari sebelah kanan. Oke. Harusnya ngerinnya duluan, baru nanya tingkat kematangannya. Oke. Jadi kalau kita fine dining ya, bawa piring juga satu ada etikanya. Ya, kita nggak boleh megang sampai melebihi bibir dari piring ya. Oke, begini. Jadi ininya agak naik dikit. Ya, ini harus kalian lakukan loh ya. Oke, jadi nggak boleh begini. Begini aja udah nggak boleh. Jadi begini. Oke, sih. Ya, kenapa? Ini ada di sini, ada di sini. Karena ini buat menyangga makanan yang berikutnya. Tuh, dia tidak akan bersentuhan, ada jarak jauh. Makanya di piring ini ada bibir ya. Ini buat jari kelingking kita nyangga masuk di sini. Kalau case-nya di dalam nggak bisa dari sini boleh nggak? Boleh. Tapi yang kamu salah adalah kamu begini. Nah, kalau kamu ya ini mungkin sangat terjadi kalau kita sudah ramai. Karena kamu hektik ya, maaf ya. Kamu naro, kamu lupa. Itu pasti saya berani jamin. Misalkan kayak kita all you can eat pikanya nanti. Misalkan rame, full satu restoran. Ya lu kan bakal naro-naro aja. Ini lu bakal separuh jalannya. Kamu bisa buru-buru banget karena chef juga mungkin udah marah gitu kan. Makanan nggak keluar-keluar. Lu taruh, lu buru-buru, lu narik. Terus pas banget dia mau maju ke depan. Nah, kalau nyundul mending, kalau berdarah hidungnya. Nah, itu ya. Jadi yang paling benar adalah dari sini, misalkan makanannya di sini ya. Nggak apa-apa ngasih dari tangan kiri nggak apa-apa. Permisi Ibu, mohon maaf, silakan. Nah, kamu mundurnya begini. Nggak boleh kamu muter dulu terus kamu mundur gini, nggak boleh. Mundurnya dari samping gitu ya. Tapi kalau ruangannya besar seperti ini ya. Oke, dari sini kita ambilnya sama seperti kita megang. Ambilnya sama begini ya. Nah, ini yang paling betul. Sama ini juga. Permisi Bapak, silakan. Ini steak Wagyu pikanyanya ya. MB5 boleh silakan dicek apakah sudah sesuai tingkat kematangannya gitu ya. Ditaruh, tungguin. Ada lagi yang bisa saya bantu?
Ya, itu penting sekali. Ada lagi yang bisa saya bantu? Oh, udah enggak, terima kasih, cukup, tinggalkan. Alangkah baiknya lagi kalau kalian terbiasa dengan kata-kata yang sangat sopan. Saya Ardi, jadi kalau ibu butuh apa-apa, tolong panggil Ardi ya. 1000% itu tamu pasti datang lagi ke sini makan. Misalkan ini masih ada makanannya, si bapak udah habis, tapi si ibu udah selesai makan. Gimana cara kamu clear up? Ya tinggal tahu, kamu coba jalanin aja bagaimana caranya. Salah lagi. Taruh Sabila, coba Sabila clear up. Nah, ini orang ini dua-dua udah selesai makan. Ini masih ada makanannya nih, tapi dia udah berhenti makan nih, ya. Tapi dia belum bilang habis, belum nyuruh clear up. Oke, tapi makanan masih ada dikit. Misalkan sticknya masih ada 2 slice, ya. Di sini udah habis. Tapi mereka berdua udah ngobrol, udah nggak makan. Nah, kita bukan ngusir, tapi kan lebih bagus mejanya bersih daripada ada piring-piring kotor, ya kan? Nah, sekarang kamu punya inisiatif. Pingin aku clear up nih. Gimana caranya? Nah, ini yang betul ya. Satu, confirm dulu. Ya. Confirm dulu, Bapak Ibu makanannya sudah apa belum. Jangan kamu taunya ambil, saya masih mau makan. Nah, terus yang kedua, kalau orang kaya, lu udah pegang piringnya, dia udah gak bakal mau manggil. Paling dia sebel doang sama lu, nanti pulang dia gak mau lihat muka lu tuh. Nah, itu realitanya. Saya juga sama, saya kalau makan di restoran gitu. Gue lagi makan, piring gue diambil, gue gak bakal ngomong lagi sama lo sampai pulang. Gue paling gue biarin juga, gue mau bayar. Ya bener Den. Ada nggak ada saya, ini berjalan dengan baik. Saya mau dapat aduan dari owner, sekarang waiter kita semuanya ramah-ramah, sopan-sopan, next level deh. Pasti kalau kalian melakukan ini, owner bakal kaget banget. Nanti standar greeting boleh dilihat, sudah aku kirim ke HP T-Band. Ya, ini standar greeting yang aku buat. Customer datang, jebret, kita buka pintu ya. Ini saya bacain dulu ya. Selamat pagi atau siang, sore, malam, ibu, bapak gitu ya. Kalau kelihatannya agak muda, boleh kalian panggil Kak. Yeah. Tapi kalau misalkan memang tua ya kita formal ya, manggilnya bapak atau ibu. Nanti boleh kalian catat dan kalian tempel di situ dan kalian hafalin menjadi pakem yang harus dan wajib ya. Selamat datang di T-Band Restoran. Dengan saya Rina ya, atau siapapun yang lagi menjadi door girl ya, yang lagi jaga pintu gitu ya. Kita tetap harus make sure mereka berapa orang ya. Karena mungkin mereka turun berdua tapi berdua lagi nyusul gitu kan. Pastiin dulu, maaf sebelumnya untuk berapa orang Pak, Bu gitu ya. Misalkan untuk 4 orang gitu ya. Kalian saja, Ibu Bapak kita punya dua konsep dining nih, ada casual sama semi fine dining. Bapak mau di mana gitu ya. Atau mau lihat-lihat dulu, langsung ditawarin seperti itu. Karena mereka kan belum pernah ke sini ya. Atau mau lihat-lihat dulu. Ayo Bu, biar saya temenin gitu. Itu sebenarnya cuma basa-basi, mau di mana itu basa-basi aja. Karena mereka kan belum pernah ke sini. Ya kan? Mari Bu, saya temenin untuk lihat-lihat, langsung masuk ke dalam. Ini Bu, area kita untuk yang kasualnya, langsung kasih lihat di sini. Kalau yang fine dining ada di sini dengan ada yang di atas. Terus tamu dianterin, kalian kalau bisa langsung bawa buku menu. Terus kamu persilakan, misalnya udah dapet table ya, kamu silakan Ibu Bapak ini menunya ya. Dan langsung di sounding. Jadi jangan kalian yang ngobrol masalah menu. Yeah. Kalian memang kan tadi aku bilang harus punya product knowledge. Tapi daripada nanti nanya sama kamu, nanya lagi sama si waiters, habis ngasih buku menu, Bapak maaf kalau sudah siap order, jangan sungkan untuk manggil waiters kami ya. Owner pun datang, saya harap diperlakukan demikian. Saya melihat yaitu sekali lagi, hubungan kalian dengan owner terlalu dekat, jadi rasa respect-nya malah berkurang. Saya sama karyawan-karyawan saya tuh seperti teman, seperti sahabat ya. Seperti kalian lihat saya sama Hafiz, sama Alif, ya sama kameramen saya. Kita ngobrol, ketawa, bercanda, makan, keluar gitu ya. Tapi mereka masih tetap respect karena saya tetap harus ada batasan. Gitu. Kalau yang aku lihat di sini, mungkin bosnya juga nggak begitu rewel.
nggak begitu banyak nuntut. Ya udah kalian mau gimana ya terserah. Ibu apa kabar? Gitu kan kalian nggak mungkin sama datang di Tibene kan, nggak mungkin ya, restoran punya dia ya kan. Ya kan? Oke, ibu bapak datang ya, ini kita bicara owner ya, dibukain pintunya, jangan lupa setelah masuk ditutup lagi langsung. Tadi saya baru briefing aja udah kebuka lagi tuh, nggak ditutup lagi. Dibiasain pasti bisa. Nanti pasti owner bakal mention lama-lama, ih kok jadi pada sopan ya. Ya saya seneng kalau misalkan owner nanti sampai ngechat saya, Koko ini kok karyawan jadi pada sopan sih sama kita. Itu kan jadi, oh saya juga merasa berhasil. Paham ya dari sini ya. Nah ini case yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir, aku yakin kalian semua juga pasti bisa lah. Kalian kan udah lama sekali di sini ya. Apabila yang datang adalah repeater atau langganan tetap, harus tetap di greeting, tapi dengan cara yang jangan sok kenal. Pak, apa kabar gitu? Gimana pacarnya masih yang lama? Wah itu kan nggak boleh gitu-gitu ya. Harus tetap ada etika yang misalkan dia datang hari ini sama pacarnya, dia hari ini sendiri. Pacarnya mana pak gitu? Nggak usah, itu bukan urusan kita gitu. Biasanya datang sama pacarnya pak. Kalau dia putus dia malas banget ngeliat muka lo. Jangan sok kenal ya. Tapi kalau saat kita udah datang repeater guest atau tamu yang udah biasa datang kayak ini kan ada reservasi kan. Kalian bilang ini sudah sering datang. Ya udah, kalau tahu namanya itu bagus banget. Misalkan namanya Fabian gitu ya. Malam Pak Fabian, apa kabar? Terima kasih sudah reservasi atau terima kasih sudah datang lagi gitu ya. Nah, walaupun kalian dulu tidak melakukan hal itu, sekarang lakukan hal itu. Jadi mereka jelas, oh sekarang upgrade ya, gitu loh. Sekarang upgrade ya, berubah ya orang-orangnya gitu ya. Pak Fabian apa kabar? Selamat datang lagi di Tibene. Terima kasih sudah datang kembali. Mau duduk di mana Pak? Sekarang kita nih ada 2 konsep. Kita ada casual dining sama semi fine dining gitu. Dari aku gitu aja. Thank you so much guys ya. Kalian harus bisa jalanin ini dengan sangat baik. Oke teman-teman semuanya, udah beres kerjaan hari ini di Tibene. Di Tibene masih ngurusin manajerial ya, belum banyak masuk ke area perdapuran apa segala macam. Karena for sure ini, aduh gua nggak habis gue bilang ini ownernya baik banget, royal banget. Gue masih banyak tugas banget di Tibene karena akan merancang menu dan lain sebagainya. Restoran yang tadinya otentik Italian tidak berjalan di kota Bogor, ya kita harus rasional merubah konsep restoran ini yang nantinya bakal ada westernnya. Dan gua berharap betul menu-menu gua benar-benar bisa menjadi menu yang baik, yang luar biasa di Tibene Restoran. Oke guys ya, sampai sini aja dulu video Tibene hari ini. Jangan lupa mampir ke Tibene Restoran ya. Mungkin pada saat video ini tayang, Tibene sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Bye-bye.